Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Rahma, NIM 1950005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai epidemiologi, yaitu screening tumbuh kembang atau DDTK atau KKPSP. Yang pertama, pengertian tumbuh kembang. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan suatu panjang dan berat. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan dalam jumlah, ukuran, dan fungsi tingkat sel, organ, maupun individu. Pengertian tersebut dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2012. Pertumbuhan sendiri dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama, faktor internal atau genetik, dan yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan. Faktor internal sendiri antara lain jenis kelamin, obstetrik, dan ras atau suku bangsa. Apabila faktor ini dapat berinteraksi dalam lingkungan yang baik dan optimal, akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal pula. Gangguan pertumbuhan di negara maju lebih sering diakibatkan oleh faktor genetik. Di negara berkembang, selain disebabkan oleh faktor genetik, juga dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak memungkinkan seseorang bertumbuh secara optimal. Faktor eksternal repositori menentukan tercapainya potensi genetik yang optimal. Ini menurut Supariasa dan kawan-kawan 2016. Menurut Su Chiningsih 1998 dalam Supariasa dan kawan-kawan 2016, lingkungan pranatal yang mempengaruhi pertumbuhan janin mulai konsepsi sampai lahir antara lain yang pertama gizi ibu pada saat hamil, yang kedua mekanisme kelainan bawaan pada bayi, mungkin yang disebabkan oleh trauma pada cairan ketuban yang kurang, atau posisi janin yang tidak normal. Yang ketiga, toksin atau zat kimia merupakan obat-obat yang dikonsumsi oleh ibu hamil waktu dia mengandung. Yang keempat, endokrin atau jenis hormon. Yang kelima, radiasi. Keenam, infeksi cacat bawaan. Dan terakhir, stres waktu ibu hamil. Suciningsih 1998 dalam Supariasa dan kawan-kawan juga mengatakan faktor lingkungan pasca natal adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan anak setelah lahir. Faktor lingkungan pasca natal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak yaitu yang pertama lingkungan biologis, kedua lingkungan fisik, ketiga keadaan sanitasi lingkungan, keempat faktor psikososial, dan terakhir faktor keluarga dan adat istiadat. Perkembangan sendiri merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsi di dalamnya termasuk pula perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Aspek-aspek perkembangan yang biasanya dipantau adalah gerak-gerak kasar atau motorik kasar, gerak halus atau motorik halus, kemampuan berbicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, dan proses pertumbuh kembangan anak mempunyai beberapa ciri yang saling berkaitan, yaitu perkembangan menimbulkan perubahan, dan pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya, pertumbuhan fisik maupun perkembangan fungsi organ pada masing-masing anak mempunyai kecepatan yang berbeda menurut Kemenkes 2012, dan keempat, perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan, kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap, keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Berikut beberapa gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan pada masyarakat. Yang pertama, gangguan bicara dan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak karena kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem lainnya. Sebab melibatkan kemampuan kognitif, motorik, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Kurang stimulasi akan dapat menyebabkan gangguan bicara dan bahasa, bahkan gangguan ini dapat menetap pada anak, menurut Kemenkes 2012. Yang kedua, cerebral palsy merupakan suatu kelainan gerakan dan postur tubuh yang tidak progresif, yang disebabkan oleh karena suatu kerusakan atau gangguan pada sel motorik pada susunan saraf yang sedang tumbuh atau belum selesai pertumbuhannya. Yang ketiga ada sindrom Down.
Sindrom Down pada anak adalah individu yang dapat dikenal dari fenotipnya yang mempunyai kecerdasan yang terbatas, yang terjadi akibat adanya jumlah kromosom 21 yang berlebih. Perkembangannya lebih lambat dari anak yang normal. Beberapa faktor seperti ini kelainan jantung, kongenital, hipotonia yang berat, masalah biologis atau lingkungan lainnya dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik dan keterampilan untuk menolong diri sendiri. Keempat, perawakan pendek atau stunting. Short stature atau perawakan pendek merupakan suatu terminologi mengenai tinggi badan yang berada di bawah persentil 3 atau 2 pada kurva pertumbuhan yang berlaku pada populasi tersebut. Penyebabnya dapat karena variasi normal, gangguan gizi, kelainan kromosom, penyakit sistematik, atau karena kelainan endokrin. Yang kelima, gangguan autisme. Gangguan ini sering muncul atau sering dijumpai pada masyarakat yang merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak. Munculnya sebelum anak berumur 3 tahun. Pervasif berarti repositori yang meliputi seluruh aspek perkembangan sehingga gangguan tersebut sangat luas dan berat yang mempengaruhi anak secara mendalam. Gangguan perkembangan yang ditemukan pada autisme mencakup bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang keenam, retardasi mental, yang merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh intelijensia yang rendah atau IQ di bawah 70, yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap ketentuan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Yang ketujuh, ada gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktivitas, atau biasa kita kenal dengan GPPH. Merupakan gangguan di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian yang seringkali disertai dengan hiperaktivitas. Deteksi dini tumbuh kembang anak atau DDTK adalah kegiatan pemeriksaan untuk menentukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpanan tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Tenaga kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat rencana tindakan. Bila penyimpangan terlambat diketahui, intervensi akan lebih sulit dan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Jenis deteksi dini yang dapat kita lakukan yang pertama adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Deteksi dini pertumbuhan dilakukan di semua tingkat pelayanan, yaitu keluarga, masyarakat, dan puskesmas. Pengukuran berat badan, tinggi badan, yang bertujuan untuk menentukan status gizi anak yang masuk dalam kategori normal, kurus, atau gemuk. Yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan. Deteksi ini dilakukan di semua tingkat pelayanan, yaitu keluarga, masyarakat, dan puskesmas. Salah satu alatnya yaitu dengan screening perkembangan anak menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Yang terakhir, deteksi dini penyimpangan mental emosional. Deteksi dini penyimpangan mental emosional merupakan pemeriksaan untuk secara dini adanya masalah mental emosional seperti autisme dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif pada anak agar dapat segera dilakukan tindakan yang intervensi. Jadi itulah beberapa materi mengenai screening tumbuh kembang anak. Mungkin kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.